Udah nih, Mbah, Dangi. Gimana tuan Angin? Ada kabar apa? Alhamdulillah. Saya akan memberikan suatu kabar kepada tuan-tuan sekalian. Tak perlu tuan-tuan sekalian risau ataupun gelisah. Saya rasa tuan saat ini sedang menantikan kepulangan dari Tuan Kanang. Bukankah seperti itu? Ya benar tuan Angin. Betul. Karena tadi saya diberi informasi oleh yang macan untuk menjemput Mas Ganang ke tempat semula. Nah, baiklah tuan, akan saya jelaskan sedikit di sini. Mungkin di waktu tuan saat ini memanglah memakan waktu yang lama. Akan tetapi di alam kami hanya perlu memakan 3 jam waktu yang telah ditentukan. Dan waktu untuk saat ini yang tuan jalani mungkin terlalu lama. Ya, bukankah begitu? benar tuan, ya sekitaran 3 hari 3 malaman lah. Baiklah tuan. Tuan hanya perlu menunggu. Jika nanti Tuan Kanang masih belum kembali, maka Tuan Kanang akan saya bawa. Karena kemarin saya rasa Tuan Kanang ketika melakukan suatu Roko Sukmo banyak gangguan yang telah mengintai pada dirinya. Banyak banget orang Kim. Sampai bilang dari sini. Maka dari itu tuan-tuan sekalian harus memahami keadaan yang telah Tuan Kanang saat ini lakukan. Siap. Demi kemaslahatan umat, agar umat semakin senang dalam beribadah. Karena jiwa dan raganya akan tertolong dengan apa yang telah diajarkan kepada Tuan Kanang. Oh, ini tuan. Tuan, saya ingin bertanya kepada kalian. Sebenarnya tuan-tuan sekalian ini sedang menghadapi masalah yang pelik, yang saya sendiri ingin mengetahui informasinya. Ya, jadi seperti ini tuan. Ya memang kita sedang ada masalah dengan saudaranya Mas Ganang, yaitu Mbak Uswatun. Ya Uswatun. Mbak Uswatun itu tadinya itu terkena semacam sihir buhul lah. Dan setelah buhulnya itu dileburkan atau dibatalkan sihirnya, Mbak Uswatun itu malah terkena toh Brahma loh. Nah, itu yang menjadi masalah kita. Dan siapa yang membuat toh Brahma itu kita belum mengetahuinya. Apakah Tuan Nakin tahu tentang toh Brahma itu? Brahma ya? Iya. Mohon maaf Tuan, bolehkah saya mengetahui pertama tentang saudara dari Tuan Kanang ini tadinya terkena apa? Saudaranya Mas Ganang itu terkena sihir atau jailan. Karena dulu pasangannya itu mungkin dendam atau apa, meminta bantuan kepada hutan Salaka sini, dekat sini, sama Jurgana. Dan di Jurgana itu ditanami seperti buhul yang menyebabkan Mbak Uswatun itu sampai sekarang belum bisa menikah. Akan tetapi sekarang buhulnya sudah kita musnahkan. Kita pantangannya kan nggak boleh nyentuh tanah ya Mbak ya. Kita sudah tancapkan ke tanah, tapi ternyata Mbak Uswatun itu malah sekarang tiba-tiba muncul toh Brahmanya di bagian selakangan sini. Baiklah Tuhan, saya rasa di sini memang munculnya toh Brahma itu tiba-tiba sekali, bukan? Benar itu tiba-tiba. Saya rasa di sini saudara dari Tuan Kanang yang sedang kalian hadapi itu terkena suatu kutukan ataupun terkena sihir. Yang jelas-jelas sihir ini sangat berbahaya. Ya benar, itu kata yang Mas tadi pun sangat berbahaya.
menurut informasi ataupun yang pernah saya belajar, Toh Brahma itu jika berada di dalam baju dan tidak terlihat oleh pandangan manusia, maka Toh Brahma itu akan menimbulkan efek yang menyebabkan orang tersebut mengalami suatu kesialan yang tiada henti, terutama dijauhi oleh jodohnya dan selalu gagal dalam percintaan. Astagfirullah. Apakah Tuhan sudah mengetahui itu? Ya, kita sudah pernah mendengar itu, yang dijelaskan itu sial dan sial terus lah ya. Sebenarnya jika Toh Brahma itu memang bawaan dari lahir, itu ada obatnya Tuhan. Tapi setahu saya dan dari pengakuan Mbak Uswatinya itu bukan dari lahir loh, itu muncul tiba-tiba. Memang permasalahannya di sini karena Toh Brahma itu bukan tanda dari lahir, dan ini secara tiba-tiba. Saya sedikit ceritakan Tuhan. Silakan. Zaman dahulu di sebuah perkampungan yang telah lampau, hiduplah seorang laki-laki. Laki-laki itu memiliki sebuah anak yang dimana anak itu memiliki Toh Brahma di bawah ketiaknya. Lambat laun anak itu tumbuh dewasa. Setelah dewasa, banyak gadis yang ingin menikah dengannya. Akan tetapi, ketika dia mau menikah, dia selalu dalam kesialan. Pasangan atau jodohnya selalu meninggal dunia. Dan kemudian, orang tuanya mencarikan obat untuk si anak. Obat itu pernah saya dengar, yaitu menggunakan upih jambe. Upih jambe. Pelepah itu berarti daun jambe itu Benar, yang dibakarkan menggunakan wewangian, yang dimana wewangian itu baunya sama seperti Hajar Aswad, dan kemudian asapnya dikepulkan kepada Toh Brahma itu. Tapi di sini saya yang bingung, Toh Brahma ini datang secara tiba-tiba. Ya, benar itu. Maka dari itu Tuhan, saya akan mencari tahu tentang hal apa yang bisa menyembuhkan tentang kejadian itu. Dan di sini yang jadi pertanyaan itu, siapa yang memberi Toh Brahma itu loh? Baik Tuhan, akan saya cari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin informasi dari saya seperti itu Tuhan. Saya akan menyusul ke Tuan Kanang. Oh, berarti di sana sudah selesai dan Tuan Kanang mau menjemputnya. Insya Allah, karena Tuan Kanang sudah diberikan semua pembelajaran yang telah kami tahu. mohon maaf dan lagi satu lagi. Tadi itu upih jambenya yang sudah tua atau yang masih muda? Upih jambenya itu yang jatuh sendiri. Oh, berarti Tepatnya di malam satu sore. Di malam apa? Wah, satu suro. Dulu Lama dik. Sebenarnya masih ada metode-metode yang lain. Akan tetapi saya sendiri lupa Tuhan. Mohon maaf. Oh, tidak apa-apa. Ini juga sudah sedikit membantu. Ya, semoga saja sih Ada cara lain, ada cara lain yang lebih mudah atau lebih cepat kita selesaikan lah ya Mbak ya. Baiklah Tuhan, izinkan saya undur diri. Ya, nggih, silakan Tuan. Terima kasih banyak nih Tuan. Tunggulah Tuhan di sini dan bersabarlah. Siap. Saya Nakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Terus lupa. Oke teman-teman,
Jadi kita disuruh nunggu Mas Ganang, katanya Tuan Nakin itu mau menjemput Mas Ganang datang kemari. Dan tadi Tuan Nakin menyampaikan bahwasanya dulu pernah ada anak yang terkena toh Brahma. Namun itu toh Brahma dari lahir dan bisa disembuhkan dengan Upi jambe upih jambe yang dibakar dibakar. di malam satu sore. Nah itu dibakar pakai wewangian seperti wangi hajar aswad. Asapnya. Ya, Asapnya. Iya kok. ya paling nanti informasi ini kita sampaikan ke Mas Ganang, atau Mas Ganang udah tahu atau enggak. Ya nanti kita sampaikan lah, karena ini kan sedikit informasi tentang toh Brahma maksudnya. Ya, kita tunggu Mas Ganang ya. Ayo. Ini ku Hah? Ya juga seng. Dulu, bisa nyalain kamera. Astagfirullah. Tolong ada pemuda yang terbaring. Iya, tolong apa maksudnya? Gimana? Jelasin, tenang dulu, tenang kek. Salam saya terima. Saya Kirangsa. Kirangsa. Masuk Tolong, bos. ada pemuda yang terbaring. Dia terbaring sangat lemas. Saya sengaja datang ke sini karena saya harap kalian bisa menolong pemuda itu. Ya pelan-pelan. Ya tenang kek, tenang. Jelasin pelan-pelan kek. Baik, Cot. Baik. Negatif. Nah, tarik nafas. Aduh. Di sana Di sana di mana ada maksudnya? pemuda yang terbaring. Dia sangat lemah. Itu alasan saya datang ke sini. Saya harap kalian mau menolong pemuda itu. Dia berkulit putih, berambut lurus, mempunyai badan tinggi besar. Dan setelah kakek periksa, sama persis pakaian yang dipakai kalian. Beneran Iya, Bang? Itu loh. iya. Kakek melihat pemuda itu memakai gelang seperti ini. Memakai gelang. Kek, yang bener loh. Yang bener kek. Kakek tidak berbohong. Menggunakan alas nggak kayak? Pemuda itu memakai alas kaki dan memakai sama persis seperti yang kalian Alas pakai. kakinya warna apa kayak? Pakaiannya. Alas kaki berwarna merah. Udah pikir di bayangan saya ini Mas Ganang terus nih. Tolonglah, tolong. Kasihan. Kakek, Tunggu dulu kek. kakek melihat seperti itu. Aduh, kakek tidak kuat. Ya. Lokasi tempatnya di mana tadi? Ada di ujung jalan yang masuk ke hutan Salaka. Ini. Berarti belum masuk ke hutannya. Ini kek. Yang kakek lihat, pemuda itu habis diserang sama makhluk yang ada di dalam sini. Ini tolong jelasinnya pelan-pelan kek. Nah ya, Paham lo, Kek. tenang Tenang kayak. dulu kek. Tenang dulu kayak. Kakek melihat pemuda terbaring lemas. Hmm. Mumpung masih hidup, kakek datang ke sini meminta bantuan kalian. Dan saya kira kalian di sini sedang melakukan apa? Kami lagi nunggu teman kami. Teman kami. Teman kalian Ya, ada di mana? Dia sedang pergi. melakukan sesuatu, sedang pergi. Ini saya ngomongnya bener enggak? Iya kek, maksudnya yang pelan-pelan, yang Apakah dari ucapan kakek terlihat ada yang bohong, Cu? ya bukan begitu loh. Maksudnya kami di sini dari tadi juga nggak lihat ada orang lewat atau Ya, bener masuk loh. ke sini. kita tuh dari sore padahal di sini udah ada orang lewat ke sana loh kek. Mas Prabu gimana Mas Prabu sini? Aku sebagai pokoknya Kalian tahu Pusing sendiri, pertama. hutan Salaka sangat angker. Iya kami tahu. Iya, kami tahu tentang itu. Terus banyak sekali manusia jika sudah masuk tidak bisa keluar. Hah? Mumpung ada kesempatan, Nih, ada manusia pemuda yang berkulit putih bebas dan dia nih kek. Pokoknya kalau manusia yang datang ke sini tuh meminta pertolongan dari Dalam nih. dari dalam loh. sudah. Tapi itu kenapa kek? Ini Baiklah,
Jika kalian tidak mau menolong pemuda itu, saya akan mencari manusia yang lain agar bisa menolong pemuda itu. Kasihan, Pupuk masih hidup. Bener nih, di sana pemudanya berpakaian seperti ini. Bisakah kau Sama balik persis, badan? Seperti ini, Kek. Nah, iya. Pas tepat seperti Pemuda apa yang itu memakai pakaian seperti yang kalian pakai. Yang bener kalau jangan mengada-ada ini. Baiklah, kakek berbicara sejujur-jujurnya. Jika kalian tidak mau menolong, kakek akan cari manusia untuk menolong pemuda itu. Ini gimana nih jalan tengahnya nih loh? Nggak mau menolong nih. Tapi kami lagi nunggu teman kami nih di sini. bayangan saya, Dik. Ini Mas Ganang, Dik. Ini Mas Ganang terus nih. Ngawur kamu Bud, jangan ngawur kayak gitu loh. Apakah kalian Takutnya Mas Ganang itu turunnya di sana, Mbah. Masa iya yang kakung mau ngaprokin Mas Ganang di sana, ngelebakin di sana lah. Tapi di bayanganku ini Mas Ganang informasi dari kakek. Dari energi saja kakek baik banget nih, Mbah. kasihan Iya bos, saya pemuda tahu. itu? Tapi kan maksudnya jangan berpikiran itu Mas Ganang loh. Tapi bisa juga manusia lain, tapi kita nggak lihat manusia lain. Siapa tahu pemuda itu adalah teman kalian yang sedang kalian tunggu. Oh ya nggak mungkin. Udah, ini mimpi Mas Ganang, ayo. Dik, ini bayangan saya. Ini gimana Mas Diki? Tenangin. Saya bingung banget. Kamu Mas Ganang bukan? Bentar Bu, bentar dulu Bu. Oh, Saya Iya pula. tidak hanya satu kali untuk mengingatkan manusia jangan sampai masuk. Kembali nggak ngingetin kami. Bagaimana? Apakah kalian mau menolong pemuda itu? Jika tidak mau, kakek akan pergi. Ya, Nanti dulu kek. ya apa salahnya lah Mbak? Nanti, Kita Kak. coba Mbak, kita cek dulu Mbak. Ya kalau ngecek maksudnya. Iya. Terima kasih Kak. Mas Ganang bukan? Ya, kalau saya sih belum memastikan kalau dengan pakaian seperti ini, jangan seperti ini, ya itu ciri-cirinya dari Mas Ganang. Nah, kalau saya di pikiran saya ini, bayangan saya ini Mas Ganang. Mas Ganang bukan, kalau Mas Ganang berangkat tapi enggak usah, bisa aku tanya kamu, Dik. Mas Ganang bukan? Ya udah, kita cek apa salahnya, kita ngecek ke sana Mbak. Mas Ganang bukan? Wah bukan loh. Mana mungkin loh yang kamu goblok Mas Ganang Kamu di begitu. sini aja, aku yang berangkat lah. Oh, enggak, jangan. Kalau soal nolongin sih nggak masalah Tadi ada- Bu. Tapi tadi ada jangan kakak, ngecek itu Mas memberitahu Ganang langsung lah. informasi bahwasanya di pintu masuk ke hutan Salaka itu ada pemuda terkapar lemas di sana. Wah, weh, Mas Robo. Kakek itu enggak kakek yang masuk ini. energinya baik, energinya baik. Terus katanya apa? Berpakaiannya sama persis dengan kita, ciri-cirinya. Cirinya. Mas. Enggak peduli apa gimana itu Mas? Iya Bu, bentar Bu. Iya, Ini jelasin gimana coba nih? Mas dulu Bu. Mas Ganang. Bu, kita disuruh nunggu di sini. Iya, kita juga tahu kita disuruh nunggu di sini. Logikanya mana mungkin yang kakung Mas Ganang dilepasin goblok begitu saja, Mbok. Ya, iya benar sih, benar mana mungkin yang aku ngaprukin. Tapi kan kita apa salahnya kalau emang itu ada pemuda? Kalau bukan Mas Ganang kan kita Jangan debat dulu lah. Itu mah kesan Mas Robo sendirian kok. Kita cek dulu. Mau hilang kok. Cuma tumbuk. Ya lumayan sih. Mas lumayan. Robo. Tapi kan apa salahnya kita memeriksa lah yuk. Lah, Mas Robo. Kenapa tuh jati kie? Bolak-balik kok. Kumpul ada pada kira aku ngitung. 6. Nah, gue postur 6 Bu. Mana? Anu, Bang. Iya, Bapak. Ini kamera udah dinyalain, Mbah. Udah on ini. Balik Beri sih ya. Kita sudah nyari kesana Mbak. Kita udah hafal betul jalan ini loh. Nah, ya maka dari Jadi itu. gini teman-teman, ini Apa namanya? udah Mana pemuda? muter kita ada 6 kali muter ke sini. Terbayang-bayang Mas Ganang. Kita mau arah pulang pun Tergeletak di sini. Nah, terus putarnya di sini terus, teman-teman. lokasinya seperti apa loh, Po? Ini patokan kita ini pohon jati ini, teman-teman. Udah 6 kali loh. Kita sudah berjalan ke sana kemarin, tapi tibanya itu di sini lagi loh, Po. Dan manusia itu nggak ada maksudnya. Tolong. Siapa tahu kita kena akar mimang atau apa itu tolong. Memang apa gitu. Kita nggak bisa keluar dari sini, Mbah. Ya maka dari itu kamu ngeyel tadi sih. Kita udah berusaha mau keluar aja, nyampainya di sini Iya kok, lagi. muter terus. Saya, Mbah. Bukannya lain, Bu. Padahal Bok jalannya udah bener. Kita belok kanan dari pohon itu, Bok. Ya Dan kita bener. nih, Tapi misalnya nyampainya di sini kita lagi, kembali ke Bu. sana pun Ini loh pohon jatinya, Bang, yang tadi, Bang. ke sini lagi. Iya ini. Lah iya. Kita ini pada permainan atau apa, Mbah? Kita tolong dulu, mau kena Udah apa salahnya, Mbak? Apa salahnya, Mbak? Kita pikir jangan di kepalaku ini.
Allah. Astagfirullahaladzim. Lah ini siapa ini loh? Kalian telah masuk ke dalam perangkap saya. Pancen. Aile wong. Maksudnya apa kau? Saya sudah muak dengan kalian. Sudah saya peringatkan berkali-kali. Akan tetapi kalian masih bersikukuh untuk datang ke tempat ini. Tujuan saya tidak menemuimu. Betul. Kau mengajari kami seperti ini, tujuannya apa? Hah? Akan saya bebaskan kalian dari tempat ini. Akan tetapi kalian harus mengembalikan anak buah saya. Anak buah yang mana? Yang kalian sandra. Siapa yang menyandra dulku? Siapa yang menyandra siapa? Sini. Anak buahmu Bang. apa? Hah? Makirung. Kamu jawab apa lu? Ini bang. Mau girum siapa? Siapa, Bang? Saya sudah mengetahui semuanya. Bahwasannya Makirung disandra oleh kalian. Mau selimpat ya, Pak? Ya. Baca apa kami nyandra anak buah kamu lu? Bosan. Bosan aku ya kamu. Silakan saja. Jika kalian tidak mengembalikan Makirung pada saya, maka selamanya kalian tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Kata siapa? Berusaha sekuatmu. Silakan. Bang. Kata siapa? Durgana. Ini adalah bentuk sihir. Akan kami lepaskan sihir. Silakan saja jika kalian bisa. Kalian masih bisa saya bodohi. Dan kau terlalu mudah untuk saya berikan sihir. Maksudmu sihir apa? Hah? Itu bukan urusanmu. Kemarin kamu bilang kami nggak boleh ke sini. Tapi kamu malah sihir-sihir kami Sudah, supaya ke sini. pergilah kau. Itu tujuan saya. Jika sekalian ingin keluar dari tempat ini, berikan anak buah saya. Makirung. Makiro kita kang bakso. Katanya es kemarin loh kamu. Ganti, Sudah. Bang. Sekarang saya Saya akan bangkrut. menemui sahabat saya. Kau pergi dari sini. Jika kau tidak pergi dari sini, sudah. Saya tidak akan pergi dari tempat ini. Mas, Silakan saja. Berusaha sekuat kalian. Kalian masih di bawah umur. Beraninya. Cembilnya kena kepala. main fisik ayo. Gak usah pakai ilmu angin kalau Durgana. berani. Kau pergi dari sini, atau kita akan menghajarmu. Hajar habisin gue lah. Jadi kapok. Silakan saja. Berbuat sesukamu. Kami nggak ganggu jenengan loh. Kemarin sampai bilang katanya sampai muak diganggu kami. Durgana, Karena dengan itu. Dan saya sudah mengetahui bahwasannya anak buah saya disandra oleh kalian. Maka saya membawa kalian ke tempat ini. Agar kalian tidak bisa keluar dan memberikan anak buah saya. Mana buktinya mana kami menyandra anak buahnya? Nih, percuma, Mbah. Apa itu tipuan sihir? Kau ahli dalam sihir. Betul, Bo. Lah, Kamu kenapa, Bro? Aku kok jadi kamu? apa yang ingin kau lakukan? Percuma saja. Kau berusaha sekuatmu. Kau tidak akan mampu mengalahkan saya. akan saya lepaskan. Lepaslah aja, lepaslah. Percuma saja manusia. Makhluk keselimpat. Kau hanya membuang waktumu. Kau hanya membuang tenagamu. Percuma. Hanya kau memberikan anak buah saya. Itu sudah selesai. Lah, anak buah siapa yuk? Kami nggak megang anak buahmu apalagi. Berikan Mbak. cincin yang kau miliki. Mana ada cincin? Nggak punya cincin saya. Beli. Durgana, Modal. lihatlah. Nah, benar. Ikatan sihir sudah kulepaskan. Sekarang kau minggir atau tidak? Saya tidak akan minggir dari sini. Karena saya menginginkan anak Gak buah pakai saya. ilmu angin, Cud. Hati-hati, Cud. Kalau main fisik, kita ladenin. Sikat, Mbak. Bo. Percuma saja. Ini hanya Bang. akan Bang, hati-hati, Bang. menghabiskan energi kalian. Astagfirullah. Fisik ayo. Sakal. Bang.
Aduh. Ih, astagfirullah. Bang. Nggak usah pakai ilmu angin. Silakan. Lakukan apa yang kau inginkan. Jika kau ingin memukul anak ini, silakan pukul saja. Mbak, bantu Mbak. Kasih mas dikit. Kasih mas. Bah, benteng bah. Tolong bah. Sudah saya berikan tawaran yang paling mudah kepada kalian. Sudah. Hanya kau mengembalikan anak buah saya. Itu saja sudah cukup. Akan saya pergi dari tempat ini. Kau tidak ada urusan di hutan ini lagi. Itu sudah cukup. Akan tetapi kau masih bersikeras untuk menjaganya. Maka silakanlah. Lakukan sesukamu. Kami tidak menyandra anak Awas saja. buahmu. Saya lagi belajar ilmu angin. Penting polo. Udah bisa saya habisin cuk. Tempelin anak bang. Kayak khusin. Astagfirullah. Bang, kamu pak. Ampun pak. Silakan. Jika kau ingin terluka dengan sendirinya, silakan saja. Memang kalian itu manusia-manusia yang tak tahu diuntung. Sudah saya beri kemudahan, akan tetapi Durgana, kami tidak ingin berurusan denganmu. Turun. Kami akan membebaskan sahabat saya yang sudah terkapar di sana. maka dari itu serahkan anak buah saya yang kau sandra. Jadi bilangin uyung ngel banget. Baiklah, Pok. Bang. Saya akan Apa kamu? saya akan kunci nih, Pok. Nanti kalau sudah saya kunci, langsung sikat aja, Pok. Siapa mas Buk? Kamu? Awas. Ya, main sedikit ya. Silakan pukul saja raka ini. Saya kasihan raganya Mas tidak Diki. masalah dengan itu. Pating bang, Mas. Bang. Keluar. Astagfirullah. Gimana Mbak Daik? Di sini adalah daerah kekuasaan saya. Kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sikat, Pok. Sikat dulu, Pok. Bang. Aduh. Bangsat. Pakai ilmu angin lagi. Bang sini bang. Baiklah. Baiklah. Sudah cukup, sudah. Baiklah. Di sini saya mengalah. Baiklah. Ayo. Baiklah. Hei. Apa bang? Bikin. Bang udah keluar. Buk. Ayo, tangannya. Aduh. Apa sih kok? Beri bang. Juga lah. Sorry, saya bisa kontrol gitu. Aku tuh tahu kan juga sama lah. Terus kumpri ke buka Pok. Di Bang Marcel keburu kok. Ini tadi yang masuk saya siapa bang? Juga nak. Ya, kita yang sana. Saya udah tantang main fisik malah. Kayak pakai ilmu angin. Uang jadi pukul megel kok. Mau fisik. Saya memukul keras ini raganya Diki. Saya mikirnya kayak gitu loh. Udah kayak gitu kamu nantangin. Yang daripada pakai ilmu angin, itu dia yang untung, saya yang buntung lah. Malah nggak mukul. Anu, Jadi gimana ini? kita coba lagi lah. Bu, Ya, kita lepas sihir ininya bu lah. Udah. Ya ayo. Sekarang aku banyak pusing banget ya. Coba. Ngejir gua. Betul. Ke jalan yang keluar. Kembali sana lah. Keluar ke sana. Kembali lagi. Itu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bola. Iya. Ini sama. Ini sama. Tonakin deh. Tonakin bu. Apa yang menangkin sih? Om.
Baiklah Tuhan. Terima kasih. Wes, Bibet. Mas. Tadi masalah saya mencari Mas Galang. Di sana malah saya terjebak, Mas. Saya terkena sihir di kepala saya melihat Mas Galang terus oleh Gana selamatkan semua. Alhamdulillah saya khawatir banget sama Mas Galang. Ini gimana kondisinya Mas Hana? Kita pulang yuk. Belum makan bokku. Jembuk. Itu urut rames kunku. Gimana Mas? Mas Galang nggak apa-apa? Saya harus merokok ini. Hah? Oh, ngerokok. Surya. Oh, Surya bukan. Enteng. Ya Pak Surya. Bang, kamu Enggak itu lemes banget Mas, itu Mas. ya mending kita langsung Joko. Bok. Jangan lapar maksudnya. Enggak. Udah dikasih minum air putih tadi. Oh, Ini situ siapa? Mana nggak ada? Bapak. Iwan. Iya lagi ada urusan Mas. Tapi disamper malah ada kepentingan mendadak. Periksain istrinya kayaknya. Ini hari apa Mbah? Ini sudah Sabtu berarti masuknya. Mas Sabtu loh. Jumat atau Sabtu sih? Tahunya apa sekarang? Jumat atau Sabtu sih? Sabtu lah. Kita malam Sabtu berangkat bok sore. Bayaran berarti ya. Bayaran mulu yang dipikirin yuk tanggal berapa lu? Project satuan sih. Intinya itu saya ditugaskan untuk mencari 7 bahan untuk pembuatan ramuan itu dengan waktu tertentu. Catat, Mbah. Kamu aja lah. Apa saya masih mengingatnya ya. Gimana catat. Dari 7 bahan itu mempunyai wasilah sendiri-sendiri. Yang pertama, kita mencari bahan ramuan di waktu komar yang bertabiat dingin dan basah dan berlogam perak. Untuk uluwiyahnya sendiri itu Jibril dan sulfiyahnya itu Murrah. Apa itu loh? Uluwiyah itu apa maksudnya lu Mas? Uluwiyah itu makhluk golongan atas dan sulfiyah itu makhluk golongan bawah. Biasanya kalau sulfiyah itu yang menyebabkan kerusakan, ya contohnya itu adalah penyakit. Ini jahat apa dia maksudnya? Ya seperti itu. Dan kita mencari obatnya dari itu menggunakan sulfiyahnya, makhluk golongan atasnya. Dan untuk tadi kan basah dan kering, tabiat basah dan kering itu suatu tumbuhan yang bertanam di basah. Di tempat basah Ya, itu tapi kan berair. kering itu loh. Kayak eceng gondok. Ya kelasnya. Itu Tapi kalau bukan basah eceng misalnya. gondok. Bayung. Itu kering berarti Talas. panas. Kepanasan sih daun. Lengki lagi kecipir. Berarti ya keladi-keladian ya Mas. Iya contohnya. Tapi bukan keladi loh ya.
saya udah ada gambarannya sedikit. Terus yang kedua, wasilah ramuan kedua yaitu kita bisa ambil ramuan itu di waktu marik yang bertabiat panas dan kering, ya, berlogam tembaga. Untuk uluwiyahnya makhluk golongan atas itu syamsyail, dan untuk sulfiyahnya itu al-ahmar. Lah di sini mungkin saya bisa menjelaskan. Yang tabiatnya itu panas dan kering, contoh itu tumbuhan jahe. Tumbuhan jahe kan panas, tapi hidup di yang kering ya. tanah yang kering. Iya Oh, kalau kayak gagah-gagah kayak gitu. iya kan kalau basah nggak berbuah, nggak ada cahayanya loh. Nah, dan logam tadi kan disebutkan tembaga, Nah iya itu kita gunakan untuk menumbuknya. alat maksudnya. Itu campurannya seperti itu, bukan untuk tembaganya yang dimasukkan, Iya alat mulai untuk alat. yang menumbuknya. Tumbuk kotak tembaga di Di waktu Marik. mari. di waktu marik. Terus yang ketiga wasilah, wasilahnya yang ketiga itu ramuan, itu kita bisa diambil di waktu atorit yang bertabiat panas dan dingin. Itu bisa disimbolkan panas yaitu jahe, dingin itu di pegunungan, contoh. Ya. Ayo yang dulu panas dingin. Ngawur kemurung yang Panas dan dingin, Jahe merah tapi yang ada di gunung. ya Kota contohnya itu berlogam suasa. Logamnya itu namanya suasa. Untuk makhluk golongan atas atau uluwiyahnya itu Mikail, dan sulfiyahnya itu Burhon. Pernah dengar Bo ya? Burhon. Ya pernah dengar. logam suasa sih logam apa itu? Tebel badan. Itu Timah. Salah satu makhluk Jodoh. iya Mbak bersayap. Terus wah berbadan kekar. Kalau itu po buruk kalau bahaya po. Ya bukan lah burhan. Buruk. Ya itu kurang lebih itu. Terus yang keempat ya, itu wasilah ramuan keempat. Ini baru bahannya ya, nanti kita bisa disatukan loh ya. Itu kita bisa mengambil bahan itu di waktu mustari ya, yang bertabiat panas dan basah. Bahannya itu panas tapi di tempat yang basah ya. Panas. Berlogamnya timah, alat untuk menembuknya atau alat tidurnya timah, timbel ya. Itu timbul Untuk bau. Cadal itu kak mancing. Uluwiyahnya itu sorfayail, Sorfaya. dan sulfiyahnya itu sanburus. Itu makhluk golongan bawah. Combrang. Bukan. Combrang itu kembang burus. Bukan kecombrang bangsian, tapi itu panik uang kasih. Ya, kelasnya panegoang itu. Saya sih paham gambar, masih terekam banget itu bahan-bahannya ya. Tapi cuma kan bedanya kita cara mengambilnya, waktu dan cara pembuatan penumbukannya itu. Menggunakan logam ini, dan waktu yang sudah ditentukan. Jangan cara Mas Ganang yang ucapan saya sedikit paham dan saya paham Mas Ganang. Cuma untuk bahannya saya sendiri nggak tahu. Nanti coba kayak itu lagi ya. Terus yang kelima itu Catat Mbak. wasilah ramuan atau bahan ramuan yang kelima itu ada di kita mengambil di waktu sulroh ya, yang bertabiat dingin dan kering. Suhroh Mas. Suhroh Dingin dan kering. yang bertabiat dingin dan kering, berlogam besi. Ini beda, satu-satunya besi. Itu untuk uluwiyahnya itu anyail ya. Ada ya Pak ya? Ada. Anyail, dan sulfiyahnya itu subah. Bukannya subah itu anak dari iblis Mas. Ibu. Itu makanya kan itu yang buat kerusakan. Iya kan subah itu mau golongan bawah. Boh ya. Kirain juga yang dipakai Pak Haji itu boh. Itu yang Subah itu punya Pak Karmin. Ditulis Mbak. Ini jadi rekam boh. Dan selanjutnya kita mencari wasilah ramuannya itu keberapa, 5 apa 6 itu tadi? Kelima kayaknya Pak ya. Itu di waktu suhal. Ini karena Mas Suhal.
yang bertabiat dingin dan basah, ya, berlogam wajah. Tahu wajah? Tahu yang buat masak Kan? itu. Wajah tahu? Wajah yang digoreng apa? Iya, wajah untuk goreng itu logamnya wajah. Logamnya, Pak. Untuk Buka berarti ini. untuk uluhiyahnya itu kasfiyail. Kasih alaihissalam. Kau paham, Bu? Ya. Dan sulfiyahnya itu al-mazhab. Masuk. Saya pernah baca-baca ini loh sebenarnya belum. Yang golongan-golongan Iya. itu ya. Terus yang terakhir itu wasilah bahan kita. Berarti baru cari itu Satu. Udah itu. Wah, itu 6 udah. 6 berarti. Iya. Kalau di ini kan tahu sebenarnya saya itu masuk ke ilmu falak juga Mas ya. Berarti kalau ini di Syam Iya, contohnya matahari. Berarti di sini Mas Sarah diberikan kunci khususnya untuk masalah itu kan saya ngomong untuk di waktu itu berarti menggunakan kawakib ya Mas. iya kawakib. Cuma bedanya mungkin tumbuhan itu bisa ada di sini kok. Cuma kan tabiatnya beda. Iya benar. Tabiatnya semua di sini kan kering. Ya, kita harus mencari bahan ini di yang basah tapi panas. Contoh jahe kan, panas tapi tumbuh di dingin. Ya, kita menggunakan alat tumbuknya itu contohnya tembaga. Nah, kurang lebih ini. Dikerjakan di waktu, di jam, di menit, di detik dengan keadaan badan yang nah, kurang lebih seperti itulah. Berarti di sini Mas sekarang cuma menjelaskan secara garis besar aja. Oh, itu garis besarnya. Kemudian ada nggak bahan yang sulit dicari Mas? Saya tahu satu, kita nggak tahu ya ada di mana. Iya kita tahu. Akar Raja Wali. Korot Jawa ini. Garuda maksudnya. Garuda ya Raja Wali ya. Ya nggak tahu sekarang. Nanti. Garuda sama Raja Wali sama aja lah. Iya sama. Iya sih yo. Kita nyebutnya Raja Wali, kan itu Garuda kan karena lambang Indonesia jadi Garuda. Berarti nggak sembarangan ya Mas, udah ada ketentuan maksudnya kayak gitu. Buru-buru ada akarnya loh. Kukus itu. Oh, berarti Daerah dingin mana Bu? Dari dingin ya. Banyak sih Dieng. Bandung. Wonosobo. Wonosobo ya. Nah, setelah saya Terus Bandung itu ini kali pasir. terus sekali Temanggung. Temanggung ya. Dan apa di Nanti ini ya. Nanti ini siang kita mulai cari bahan. Ayo Mas. Bapak was jadi. Iya, Mas Rubo. Abang masa-masa lagi. Kok ular kok. Ya Mas itu udah dari dulu kayak gitu atau gimana lu? Apa Mbak? Kok Ya mau guleran dan lah. kok Mas ke Mas? Mas abang lagi gitu. Coba dari tadi sebut. Katanya ular. Ya Mas. Kita toh ya. Ah, Kau dari mana sih? ya Bu. Udah mana Bu? Yang benar Mas. Wah tahu loh. Gigi Bu. Mas abang ini kunjung dulu. Ini kan kalau gaten nggak seperti tompel kan seperti tompel loh. Cuma Bener loh Mas. Tunggu dulu. Mas, jangan pulang dulu. Ini bahaya. Kita cari tahu dulu ini penyebabnya apa. Yang saya takutkan ini pok yang seperti Mbak Uswatu nempel di Mas. Kan dia habis dari mana aja. Ini ada Mas Ini saya cerita dulu Mas. Tadi kan kita dari rumah itu disuruh yang Sarif untuk kesini untuk menjemput jenengan. Nah terus sampai di sini kita ketemu Tonaki datang. Bu sembunyian. Tonaki datang terus tiba-tiba ada kakek-kakek itu Bisa mengkodik. Mas tunggu gini. Bang kamu jangan pulang dulu bang. Ayo. Pokoknya kamu jangan pulang dulu. Center.